Selamat menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus dukung channel ini ya. Terima kasih teman-teman semua. Nyalakan belnya ya. Jadi sholat di awal waktu itu adalah sholat di awal waktu yang bisa kita kerjakan untuk diri kita, sehingga kita ketika mengerjakannya itu betul-betul sholat. Artinya bukan hanya tubuhnya tapi pikirannya sholat. Jangan sampai ketika kita sholat hanya karena mengejar waktu yang dianggap statis, begitu azan langsung sholat, ninggalin pekerjaan, akhirnya pekerjaannya berantakan padahal itu kewajiban kita. Dan yang kedua, ketika sholat mikirin kerjaan. Lebih baik pas kerja mikirin sholat daripada pas sholat mikirin kerjaan. Kecuali waktunya udah gak ada. Allah hadir dalam diri kita, tapi kita mengabaikan itu. Saya kasih contoh, betapa Allah itu hadir, berusaha, kemudian membuat kamu merasakan kehadiran Allah, tapi kamu tidak menggubris itu. Jam 1 malam, nggak pasang alarm, nggak rame apa-apa, sepi, tiba-tiba kita bangun, jebret. Maksudnya Allah healing, karena jarak terdekat seorang hamba dengan Allah itu dalam sujud, dan waktu terdekat seorang hamba dengan Allah waktu sholat di sepertiga malam. Jadi sholat di sepertiga malam itu jarak terdekat di waktu terdekat dengan Allah. Bangunlah kita, padahal nggak pakai alarm. Apa yang dilakukan? Kencing. Setelah itu tidur lagi. Padahal Allah, kata Allah, biar kamu gak stres, sini tahajud. Saya bangun ini tahajud, malah kencing. Enggak, saya gak kencing, cek WhatsApp tuh. Setelah cek WhatsApp ketiduran lagi. Akhirnya ya gimana kemudian gak stres, karena dia yang menjauhi Allah ketika Allah mendekati dia. Ketemu orang yang bodoh itu cenderungnya bukan emosi tapi kasihan. Karena saya mencoba memahami, orang ini begini pasti karena begini dan begitu. Pasti mungkin karena gak sekolah, mungkin karena dulunya dia miskin, mungkin karena dia punya masalah di rumah, dia bawa ke depan saya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian yang muncul itu lebih ke empati, bukan emosi. Jadi mencoba berhusnudon kepada kondisi orang lain. Kayaknya dia karena ini, karena itu. Ya udah. Jangan jadi pribadi yang gak nyamanan. Dalam Islam kita diajarkan, kalau emang ketemu dengan orang dan dia tidak memberikan manfaat, qalu salama, pergilah dengan cara yang baik. Nah ini masalah kita. Masalah kita udah jelas nih, grup WhatsApp ini gak membawa kebaikan kepada kita. Tiap buka grup WhatsApp itu stres kita, nyindir kita lah, bikin kita irilah dan lain sebagainya. Gak keluar dari grup WhatsApp itu. Malah memilih untuk di sana. Kenapa? Karena gak enak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu diciptakan merdeka oleh Tuhanmu, maka jangan mau diperbudak oleh siapapun. Keluarlah, cabut dari grup WhatsApp itu. Udah tahu ada satu akun yang tiap kita nge-share sesuatu, komennya gak enak, ngata-ngatain kita, gak diblokir tuh. Kenapa gak diblokir? Iya, saya gak mau memutus silaturahmi. Nah, justru karena kita gak mau memutus silaturahmi, maka kita blokir dia. Kenapa? Dengan blokir kita menjadikan dia tidak berdosa karena selalu melihat postingan kita dan iri serta memfitnah atau berkata-kata buruk tentang kita. Dan yang kedua, kita jadi sehat karena kita tidak harus emosi kepada orang itu. Memblokir itu bukan memutus silaturahmi, karena silaturahmi itu dua kata. Sila itu hubungan, rahim itu cinta. Selama kamu tetap cinta kepada dia dengan tetap mendoakan dia, maka itu tetap tergolong silaturahmi. Tapi walaupun tidak blokir-blokiran, tapi setiap melihat postingannya, mobil baru, paling duitnya duit haram, paling begini, paling begini, itu mah memutus silaturahmi. Kayak ibu-ibu tuh, kan kadang begitu Bu, acara
silaturahmi bersama ibu-ibu komplek A. Atau gini, silaturahmi ibu-ibu seluruh majelis di Bekasi. Ketemu nih, ibu-ibu Masya Allah nih pakai kerudung, ibu-ibu pengajian semua. Terus cipika-cipiki pelukan, hai bu, begini begitu. Sambil lihat sepatunya, kayaknya sepatunya palsu deh. Kayaknya tasnya KW deh. Itu justru memutus silaturahmi. Mending gak usah ketemu. Seseorang, kata Nabi Muhammad, itu besar ditentukan oleh agama circle-nya. Maka cari circle yang positif. Cari circle yang membangun kita, membuat kita bertumbuh. Cari circle yang baik-baik itu. Jangan kita membangun circle atas dasar di luar kebaikan. Kenapa bersirkel dengan dia? Ya karena sama-sama orang Batak. Lah, kalau orang Batak bikin batu, tinggalin. Oh sama-sama orang Padang, oh sama-sama orang Arab, oh sama-sama orang Cina. Enggak. Circle itu bukan karena kesamaan suku, tapi kesamaan visi. Oh kenapa circle-nya sama dengan dia? Oh iya karena sama-sama alumni universitas ini. Kalau dia bikin pusing, nggak bikin healing, jangan bersirkel dengan dia. Maka carilah circle yang positif dan konstruktif. Positif bagi kamu dan konstruktif. Sejak berteman dengan dia, kita makin baik. Itulah circle. Gak perlu atas dasar ini dan itu. Maka bangunlah circle-circle yang positif. Jangan membangun circle-circle yang toksik, yang akhirnya membuat kita hancur. Gak perlu agama sebenarnya. Lihat aja tuh orang makin tua, circle-nya makin kecil. Orang kalau udah kakek-kakek, kadang circle-nya itu aja, 2 orang tuh. Tiap hari ngopi, 2 orang sambil ngerokok gitu. Kadang, pokoknya makin tua, circle itu pasti makin kecil. Maka sebelum tua, jadilah orang yang dewasa. Pilih circle yang positif dan konstruktif bagi kita. Tinggalkan circle yang toksik dan destruktif bagi kita. Karena agamamu, kata Nabi Muhammad, juga besar ditentukan oleh agama circlemu. Maka pilihlah circle yang positif. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kenali dirimu karena itu adalah jalan untuk kamu mengenali Tuhanmu. Apa yang disampaikan oleh para kekasih Allah ini menunjukkan mengenali diri itu penting. Pertama, kenali diri kita. Kita itu pribadi yang ekstrovert atau introvert. Kalau positioning kamu udah orang introvert, sampai mati pun ketemu banyak orang itu akan melelahkan. Maka kendalikan pertemuan dengan banyak orang. Atau perbaiki karaktermu agar lebih bisa sedikit ekstrovert ketimbang hanya terus-terusan introvert. Karena gini ya, bedanya orang introvert dan ekstrovert itu, orang introvert kalau ketemu orang, selesai ketemu dia lega tuh. Tapi kalau orang ekstrovert justru karena ketemu orang dia dapat energi tuh. Saya pernah tuh salah satu perusahaan mengundang saya yang hadir 4.000 orang. Saya baru pulang naik gunung, sakit, meriang, panas, pusing. Pas naik panggung, saya seger tuh, 2 jam saya ngomong di atas panggung tuh. Orang ekstrovert begitu, dia justru menyerap energi dari banyak orang. Jadi pertama itu, kenali dulu dirimu. Ittaqullah mastata'tum. Ibadah aja semampunya. Begitu juga diri kamu terhadap orang lain. Kenali dirimu, lakukan apapun semampu kamu. Masalah kita itu seringkali melakukan sesuatu bukan semampunya, tapi seharusnya. Seharusnya perempuan itu gak gitu loh. Seharusnya kamu itu gak gitu. Seharusnya sebagai anak bapak kamu gak gitu. Hidup kebanyakan seharusnya. Enggak, kata Allah, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kamu. Jadi kalau bapak kamu bilang, kamu seharusnya begini. Pak, jangankan bapak ya, Allah aja bilang semampu saya. Kenapa bapak jadi seharusnya? Hidup kebanyakan seharusnya, bukan semampunya. Kenali diri, lakukan segala sesuatu itu semampunya. Makanya jangan jadikan orang lain sebagai tolok ukur kesuksesan kita. Kesuksesanmu, kata Nabi Muhammad, adalah kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, bagi dirimu sendiri, bukan bagi orang lain. Selesai. Saya punya rumah sehat mental gratis, namanya Rumah Cahaya, sudah 3 tahun. Jadi saya punya ribuan pasien dengan masalah mental yang ditangani melalui psikolog dan psikiater
yang profesional, bukan saya yang nangani, tapi saya yang memfasilitasi aja. Jadi saya tahu banyak masalah-masalah mental yang hadir ke rumah sehat mental saya. Salah satunya, ada suami istri yang bercerai hanya karena suaminya menganggap istrinya aneh. Nih, kalau naruh botol ya, dia tuh harus presisi, nggak bisa tuh logonya miring, dia harus presisi tuh. Iya, betul. Kemudian yang kedua, ada seorang istri akhirnya cerai dengan suaminya karena suaminya ketika di jalan selalu menganggap semua keanehan dan kecelakaan di jalan raya itu lantaran mobil putih. Jadi pokoknya kalau ada kecelakaan, mobil putih. Atau gini, bapak-bapak yang selalu menganggap kalau ada orang yang jalannya pakai mobil itu aneh, pasti perempuan. Ya, itu masalah mental itu. Karena kenapa? Ternyata usut punya usut, dia itu ketika kuliah selama 4 tahun, tiap mau keluar dari kosannya ada mobil putih, punya tetangganya yang selalu menghalangi dia, sehingga itu menjadi trauma di kepalanya dia dan menganggap semua masalah itu karena mobil putih. Enggak kok mobil hitam yang kecelakaan. Iya, pasti itu mobil hitam karena menghindar dari mobil putih sebelumnya. Pokoknya mobil putih. Itu masalah-masalah mental yang seringkali tidak kita sadari. Begitu disadari, kita tidak tahu harus kemana. Akhirnya dibawalah ke Habib tuh. Habib, bisa minta air nggak, Habib? Anak saya suka aneh-aneh. Dibawa ke Ustaz, dibawa kepada Kiai. Akhirnya nggak kena masalahnya mental, solusinya spiritual. Nggak kena, spiritual bisa membantu, tapi yang menyembuhkan tetap adalah pendekatan-pendekatan psikologis. Oh, ternyata ke psikolog. Oke, ternyata ke psikolog. Mau dibawa ke psikolog nggak jadi. Kenapa? Psikolog bukannya dokternya orang gila ya. Emang anak saya gila, malah tersinggung dia. Jadi ada layar-layar yang panjang dan tidak murah. Kalaupun dia mau ajak ke psikolog, tidak murah. Bisa jutaan tuh. Makanya saya bikin yang gratis tuh. Orang tua memberikan pendidikan yang salah kepada anaknya, sehingga kemudian menyisakan trauma kepada anak-anaknya. Kita itu salah mendidik anak memang dari dulu. Ada anak kita lari-lari nabrak meja, yang dipukul mejanya tuh, bukan anaknya tuh yang dikasih tahu. Kemudian yang kedua masalahnya apa? Media sosial. Stres karena ngeliatin medsos. Kemudian yang ketiga itu adalah kerja, suasana kerja. Cuman di Indonesia ada lowongan kerja, salah satu syarat untuk menerimanya adalah siap berada di bawah tekanan. Betul. Kenapa saya harus siap berada di bawah tekanan untuk bekerja? Saya kan mau kerja, bukan jadi paramiliter gitu. Kenapa harus siap berada di bawah tekanan tuh? Indonesia itu punya cara tersendiri untuk healing. Dengan apa? Dengan punya grup WhatsApp yang nggak ada bosnya itu. Itu healingnya orang Indonesia. Jadi kalau stres kerja, marah-marah di grup WhatsApp yang nggak ada bosnya. Bos taunya cuma nyuruh-nyuruh doang gitu. Bos dasar. Iya. Akhirnya healing tuh. Apapun masalah kita ya dengan sholat. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, ketika kamu ingin Allah berbicara kepadamu, membaca Al-Quran. Tapi ketika kamu ingin ngomong kepada Allah, curhat kepada Allah, mengeluhkan masalah kamu agar diselesaikan dan menyehatkan mental kamu, itu adalah dengan sholat. Jadi ritualnya sholat. Yang kedua itu adalah zikir, karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah itu menenangkan emosi kita, yang merupakan bagian dari batin kita. Kita orang-orang Indonesia itu rata-rata sholat, walaupun suratnya itu kulhu lagi itu. Nggak full tadi ya? Iya, kulhu, pokoknya kulhu aja. Soalnya dia ikhlasnya kalau baca surat Al-Ikhlas doang. Surat lain dia nggak ikhlas tuh. Kemudian orang Indonesia bukan hanya sholat, zikirnya juga sudah keren. Lihat aja, itu orang yang keren di sininya itu bukan cincin, itu alat untuk zikir tuh, tasbih virtual tuh. Jadi apalagi ibu-ibu tuh, sampai kita nggak tahu itu cincin emas atau tasbih ya, karena keren banget gitu. Masih depresi, masih mengalami masalah mental karena sholat dan zikirnya itu sebatas ritual.
tidak sampai kepada aspek yang spiritual. Kata Jalaluddin Rumi, zikir itu bukan ketukan tasbih, tapi ketukan kesadaran. Zikir itu maknanya mengingat. Mengingat siapa? Zikrullah, mengingat Allah. Kenapa dengan mengingat Allah? Tatmainnal qulub, maka hati kita, batin kita, emosi kita akan terkendali. Karena dengan mengingat Allah, kamu tahu bahwa ada Allah yang mengendalikan semua ini, yang telah berkata bahwa Dia cinta sekali kepada kamu dan akan menjaga kamu. Sehingga kamu tenang. Kalau kamu menyadari itu dalam zikir kamu, maka kamu akan tenang-tenang aja dalam hidup ini. Masalahnya zikir itu sekarang hanya jadi bacaan, tidak pernah jadi kesadaran. Sehingga zikir jalan, tapi deg-degan jalan. Ngelihat setan itu sambil zikir sambil deg-degan. Astagfirullah. Kan seharusnya karena astagfirullah, kamu jadi tenang. Ini enggak, astagfirullah. Justru karena stres kita jadi berzikir sambil stres. Karena tidak jadi kesadaran, akhirnya jadi stres. Maka healing itu bukan hanya ritual, tapi healing itu adalah spiritual. Yang kuncinya adalah yang bertuhan, dia pasti bertahan. Karena dia tahu ada Tuhan yang akan selalu menjaga dia dan mempertahankan dia apapun yang terjadi. Dia memaafkan siapa saja yang berlaku dosa kepada dia. Dan dengan pemaafan itu, dia meminta kepada Allah agar memaafkan seluruh dosa dia dan dosa dia kepada sesama manusia dan seluruh makhluk Tuhan. Baru dia tuh tidur. Setelah dia bangun, kemudian dia selalu mengawali harinya itu dengan bismillah. Sehingga apapun yang diawali dengan bismillah, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan ikut serta di sana dan semuanya akan baik-baik saja. Misalnya ya, sekarang tuh musimnya orang nyari khodam di TikTok tuh. Cek khodam ya. Padahal Allah udah bilang, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Khodam kamu itu Allah. Allah itu udah menjaga kamu dengan sebaik-baiknya penjagaan, dengan cinta yang melebihi cinta ibumu kepada dirimu, bahkan cintamu kepada dirimu sendiri, kata Sayyidina Umar bin Khattab tuh. Tapi ngapain kamu cek khodam di TikTok? Makanya Nabi itu sebelum mau tidur nggak pakai cek khodam tuh. Padahal khodam itu paling populer di zaman Nabi Muhammad. Bahkan Nabi itu pernah diancam untuk disihir karena banyaknya khodam di zaman Nabi Muhammad. Namun Nabi itu sebelum mau tidur baca 3 kul, 2 muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian ditiupkan ke tangannya, kemudian diusapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk menghilangkan semua ancaman yang ada pada kita. Dan ancaman yang tidak kelihatan tapi begitu nyata dan berpengaruh bagi kita adalah ancaman emosional yang tadi disehatkan oleh Nabi Muhammad. Kita itu nggak sadar bahwa kesehatan kita itu sangat ditentukan oleh kondisi emosional kita. Kalau emosi kita, pikiran kita super depresi dan lain sebagainya, itu pasti akan mengganggu ke motorik kita tuh, bahkan jadi tremor tuh kita, atau bahkan ke organ-organ dalam kita. Karena pikiran jadi sakit, karena sakit jadi pikiran, akhirnya jadi lingkaran setan yang membunuh kita. Allah yang memiliki waktu fajr. Falak itu artinya seperti biji-bijian yang bisa dibelah jadi 2. Maksudnya demi Allah memilih waktu fajr yang menjadi pembeda antara gelap dan terang. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita menyebut satu nama Allah. Min syarri ma khalaq. Dari segala kejahatan yang dilakukan oleh ciptaan Allah. Membunuh, mencuri, merampok, kemudian dan lain sebagainya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari segala kejahatan yang ada, wa min syarri naffatsatil 'uqad. Naffatsatil 'uqad itu dari kejahatan penyihir-penyihir yang nyihirnya itu pakai benang di mulut kemudian ditiup-tiup. Itu di zaman banyak penyihir-penyihir itu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari orang-orang yang iri, dengki, hasud,
yang kalau ngelihat kesuksesan kita dia susah, kalau ngelihat kesusahan kesusahan kita dia senang, yang nggak suka ngelihat story kesuksesan kita, yang lihat story IG kita kalau senang dia iri dan lain sebagainya. Itu satu, itu yang bersifat fisik. Tapi Anas itu untuk penjagaan kita secara mental. Dan lihat nih perbedaannya. Tadi penyakitnya 4, nyebut Tuhannya 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Demi Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. 3 nama Tuhan disebut di sini. Kalau tadi 1 nama Allah disebut untuk 4 penyakit yang sifatnya fisik. Tapi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 nama Allah disebut untuk 1 penyakit. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari apa? Dari waswas yang dimasukkan oleh tetangga kamu atau yang dimasukkan oleh setan, jin dan bangsa-bangsanya. Kalau udah waswas, kita butuh menyebut 3 nama Allah untuk menyembuhkannya. Nabi itu selalu menjaga relasi dia dengan orang lain untuk menjaga kesehatan beliau. Karena itu kata Nabi Muhammad, jagalah apa yang menjadi tema kita hari ini, connecting. Jagalah connecting, silaturahmi dengan orang lain. Agar apa? Agar 2 hal. Pertama, kamu sehat sehingga umurmu panjang. Yang kedua, agar jaringanmu luas sehingga rezekimu juga luas. Makanya orang yang bersilaturahmi kata Nabi, umurnya dia jadi panjang dan rezekinya jadi luas. Lah, bukannya umur sudah diatur oleh Allah. Memang pertama ya, umur itu sudah diatur oleh Allah. Tapi kan Allah juga Maha tahu bahwa kamu akan melakukan silaturahmi, sehingga dari awal ilmu Allah menyebabkan menentukan umurnya sesuai dengan silaturahmi yang akan kita lakukan. Waktu itu dinamis. Sholatlah di awal waktu, kata para ulama, itu kalau bisa begitu azan kamu segera bergegas untuk sholat. Karena kata Al-Quran, fafirru ilallah, bersegeralah kepada Allah. Tapi kalau begitu azan kamu sedang melakukan pekerjaan yang harus kamu kerjakan di waktu itu, maka kamu tidak harus segera pergi ke masjid atau musola atau ambil sajadah untuk sholat. Kamu selesaikan pekerjaan kamu, setelah itu maka kamu baru sholat. Jadi sholat di awal waktu itu adalah sholat di awal waktu yang bisa kita kerjakan untuk diri kita, sehingga kita ketika mengerjakannya itu betul-betul sholat. Artinya bukan hanya tubuhnya tapi pikirannya sholat. Jangan sampai ketika kita sholat hanya karena mengejar waktu yang dianggap statis, begitu azan langsung sholat, meninggalin pekerjaan, akhirnya pekerjaannya berantakan padahal itu kewajiban kita. Dan yang kedua, ketika sholat mikirin kerjaan. Lebih baik pas kerja mikirin sholat daripada pas sholat mikirin kerjaan. Kecuali waktunya udah gak ada. Ada seorang ulama namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ketika waktu sholat udah tinggal dikit, kemudian beliau datang tamu mau ngurusin urusan kerjaan. Kemudian kata tamunya, kemudian ketika tamu ini datang, dibukain pintu masuk, kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, tunggu saya mau sholat soalnya waktunya udah mepet. Kemudian kata tamunya, tunggu dulu, ini saya sebentar, kita kelarin kerjaan kita. Ini kerjaan penting banget. Kemudian kata Syekh Abu Bakar bin Salim, yang bikin kamu kesini dengan segala pekerjaan pentingmu itu adalah Allah yang akan saya sembah dalam sholat saya. Jadi tunggu bentar, saya mau sholat dulu. Nah ini konteksnya ketika waktunya udah mepet. Tapi kalau waktunya masih panjang dan ada sesuatu yang sekiranya kita tinggalkan, berarti kita meninggalkan tanggung jawab kita. Kita korupsi atas waktu kita. Maka yang dimaksud waktu awal sholat itu adalah waktu begitu kita sudah bisa untuk menunaikan sholat. Maka kerjakan itu segera. Jangan dipotong dengan scroll TikTok, jangan dipotong dengan hal-hal lain yang tidak urgent.
Kalau bisa ditinggalkan, tinggalkan. Tapi kalau tidak bisa ditinggalkan, maka selesaikan pekerjaan itu. Mengawali atau mengakhiri waktu kita dengan mengkonsumsi informasi dari HP. Coba Anda terapkan. Kenapa tidur kita tidak pernah berkualitas? Karena kita ketiduran sambil pegang HP. Karena sebelum tidur kita lihat HP. Coba Anda terapi diri Anda sampai bisa 1 jam sebelum tidur itu gak pegang HP. Itu memang berat. Kenapa saya tahu berat? Karena saya melakukannya. Dari 1 menit, 2 menit dulunya pegang HP sampai ketiduran. Sekarang udah 1 jam, 2 jam sebelum tidur bisa lepas dari HP. Dan begitu juga ketika bangun. Ketika bangun, jangan langsung pegang HP. Santai dulu, ngopi dulu, ngeteh dulu, makan dulu, baru pegang HP. Maka pikiran kita tidak akan pernah selesai. Sehingga kita tidur dalam keadaan pikiran masih jalan. Sehingga gak pernah deep sleep tuh. Karena ketika tidur, betul-betul tidur. Bukan tidur, tapi pikirannya kemana-mana. Nah ini yang bikin, secara psikologis pun, kita itu tidak pernah bisa fokus, baik ketika tidur, apalagi ketika bangun. Karena kenapa? Karena seringkali tubuhnya di sini atau tubuhnya melakukan ini, tapi pikirannya di situ dan melakukan itu. Kita itu sering tubuhnya di sini, tapi pikirannya di sana. Entah di sana itu masa lalu atau di masa depan. Nanti ngapain ya? Kemarin tuh kok begini ya, begitu. Akhirnya kita nggak pernah hadir tuh. Sehingga kemudian kita kehilangan makna dalam hidup kita. Kenapa kehilangan makna? Iya, tubuhnya di sini nggak pikirin di sini. Nanti pindah ke sana, tubuhnya, pikirannya gak di sana, terus begitu, sehingga tubuh kita tidak pernah hadir bersama pikiran kita, sehingga kemudian segala aktivitas yang kita lakukan, aktivitas lahiriah tanpa maknawiyah, tanpa makna yang itu dilakukan oleh pikiran kita. Dalam Islam, halal itu tidak cukup, maka dia harus thayyib, dia harus baik. Halal itu bukan hanya soal persembahan kita kepada Allah, tapi halal itu adalah jalan hidup terbaik yang dipersembahkan oleh Allah kepada kita. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Maka gaya hidup yang halal dan baik adalah gaya hidup terbaik bagi seluruh manusia. Karena kebaikan dari segala sesuatu yang kita lakukan dan konsumsi secara halal dan baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan orang yang baik adalah orang yang tahu prioritas dalam hidupnya. Maka orang yang baik adalah orang yang sholat subuh. Karena tugas pertama dan utama kita di dunia ini adalah beribadah, yang mengawali hari ibadah itu adalah sholat subuh. Kalau kamu menyelesaikan sholat subuh kamu dengan baik, insya Allah hari kamu itu akan menjadi baik-baik saja. Tapi kalau tugas pertama dan utama kita sebagai manusia di hari itu, sholat subuh aja kita tinggalkan, atau kita permainkan, atau kita terlambat melakukannya, sudah pasti hari kita akan buruk. Kenapa? Karena kita bukan pribadi yang profesional. Tugas pertama dan utama kita sholat subuh aja gak dikerjakan dengan baik, apalagi tugas-tugas yang lain di hari itu. Karena itu pelajari segala sesuatu yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah, agar kita bukan hanya tahu mana yang halal dan mana yang haram, tapi kita juga tahu kenapa ini halal, kenapa itu haram, agar kita bisa totalitas melakukan yang halal dan menghindari yang haram. Karena yang halal pasti baik, yang haram pasti buruk. Itu mungkin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi betul untuk Ustaz Habib Ja'far. Terima kasih banyak sudah memberikan wawasan ilmu yang insya Allah mendatangkan banyak manfaat untuk kita semua. Dan kami persilahkan untuk dapat kembali lagi dan insya Allah nanti kita sholat Jumat. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan tentunya. Dan dengan demikian berakhir juga sesi talk show kita di panggung utama.